Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fresya Mutia, NIM 2102021011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sistem informasi yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan data, model matematika, dan teknik analisis tertentu. Sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System adalah sebuah sistem informasi yang fleksibel, interaktif, dapat diadaptasi dan dikembangkan untuk menyediakan informasi, pemodelan, dan manipulasi data sehingga dapat menghasilkan berbagai alternatif keputusan dan jawaban dalam membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang semi terstruktur dan situasi yang tidak struktur. Tujuan sistem pendukung keputusan. Tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif dengan menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Tahapan Decision Support System atau sistem pendukung keputusan yang pertama, Intelligency Phase atau tahapan pemahaman, merupakan proses penelusuran untuk memetakan tingkat problematika serta mampu mengenali permasalahan yang terjadi. 2. Design Phase atau tahapan perancangan dimulai dengan proses pengembangan pencarian solusi alternatif yang sangat mungkin untuk diambil. Yang ketiga, Choice Phase atau tahap pemulihan berfungsi untuk memilih berbagai solusi alternatif yang dapat dipilih serta dimunculkan pada fase perencanaan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan utama atau objektif. Yang keempat, implementasi phase. Tahapan implementasi atau penerapan dilakukan dengan menyesuaikan rancangan sistem yang telah dibuat pada beberapa fase sebelumnya. Karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama, mendukung seluruh kegiatan organisasi. Yang kedua, mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi. Yang ketiga, dapat digunakan berulang kali dan bersifat konstan. Yang keempat, terdapat dua komponen utama, yaitu data dan model. Yang kelima, menggunakan baik data eksternal maupun internal. Yang keenam, memiliki kemampuan what if analysis dan goal seeking analysis. Selanjutnya, menggunakan beberapa model kuantitatif. Komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama, subsistem manajemen data. Subsistem manajemen data meliputi basis data yang terdiri dari data-data yang relevan dengan keadaan dan dikelola oleh software yang disebut database management system. Yang kedua, subsistem manajemen model. Subsistem manajemen model berupa paket software yang berisi model-model finansial, statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif yang menyediakan kemampuan analisa dan manajemen software yang sesuai. Yang ketiga, subsistem dialog atau user interface subsystem merupakan subsistem yang dapat digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan sistem dan juga memberikan perintah SPK. Kelebihan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan, meskipun seandainya sistem pendukung keputusan atau SPK tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulans dalam memahami persoalan. Yang kelima, memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang diambil. Yang ketujuh, memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Kekurangan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Yang kedua, sistem pendukung keputusan atau SPK terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya atau
pengetahuan dasar serta modul dasar pada waktu perancangan program tersebut. Yang ketiga, proses-proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan atau SPK biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Yang keempat, harus selalu diadakan perubahan secara kontinu untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang terus berubah agar sistem tersebut selalu up to date. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.